wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Yang saya hormati pengarsa penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin Bapak Ustaz Muhyiddin Al-Adam, yang saya hormati guru kita semua, guru ngaji, subuh mengaji, Bapak Ustaz Haji Nunu Zakaria. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Ayah Pak RW, alhamdulillah. Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik remaja yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan membaca Al-Quran bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya minal masyriq ilal maghrib, yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Pak RW izin badai ngawaskeun dua pantun ya. Kalau berjalan tak boleh lengah, bila lengah bisa kena usil. Beramal tak boleh setengah-setengah jika kita ingin jadi orang berhasil. Mudah-mudahan kita sukses semuanya ya. Satu lagi nih, jalan-jalan di pinggir pantai, jangan lupa membawa keranjang. Sholat dan mengaji janganlah lalai, agar hidup kita nyaman dan tenang. Kita telah melaksanakan ibadah sholat dan telah membaca Al-Quran. Tenang hati kita kan? Nyaman hati kita kan? Tentram jiwa kita? Nah, ngahurulan. Loket kosong Pak Ustaz. Tanggal berapa nih sekarang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan disampaikan ya, saya mengambil dari dua pantun tadi. Jangan melalaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melalaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua, berupa Allah telah memberikan hati nurani. Nikmat ya, punya hati nurani, nikmat ya? Iya, punya hati nurani, nikmat ya? Subhanallah.
Kita diberikan oleh Allah anugerah berupa pendengaran. Nikmat punya pendengaran. Kalau pendengaran itu dalam bahasa Arabnya itu adalah uzunun, ya. Uzunun atau telinga, ya. Telinga. Kalau dalam bahasa Sunda apa telinga? Ya, bahasa Sunda makan benghar bahasa, ya. Cepil. Terus apa lagi? Celi. Terus apa lagi? Ada yang Pakasar langsung masuk. Jejebir, ya. Kita punya jejebir, nikmat tidak? Punya telinga, punya cepil, nikmat tidak? Subhanallah. Oleh sebab itu jangan disia-siakan. Patutlah bersyukur kepada Allah. Kemudian kita juga diberikan penglihatan oleh Allah. Dalam bahasa Arab ainun, ya. Dalam bahasa Sunda apa? Dalam bahasa Indonesia mata, kan? Dalam bahasa Sunda panon, apalagi soca, ya. Urang sadayana dipaparin soca ku Allah nikmat tidak? Subhanallah. Walaupun di loket kita banyak uang, ya, kalau mata sudah tidak bisa melihat, karaos nikmat. Sok aja ngitung duit itu makan nikmat. Nikmatnya kita punya uang yang banyak itu karena apa? Karena ada mata itu kan yang melihat. Alhamdulillah ya, bulan ini punya uang sekian. Ya, nah makanya ada orang yang banyak uang, jangankan disimpan di rumah, bahkan di bank juga, tapi tidak merasakan nikmatnya punya banyak uang. Kenapa? Karena matanya tidak digunakan, gitu kan? Sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panon borotos tapi tenenyo, ya. Sudah kasar tenenyo, panon borotos tapi telingali tenenyo. Nah makanya kita punya mata, diberi mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulah sok satingali-tingalina lawan lain tingalina. Kita diberikan telinga oleh Allah, ulah sok sadenge-dengena lawan lain dengena. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperingatkan, ya. Hamba Allah yang diberi hati nurani, yang diberi mata, yang diberi telinga, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 78. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ansalakumus sam'a wal absar wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, diberi pendengaran, diberi hati nurani, diberi mata, tapi tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan, lalu bagaimana orang-orang yang tidak mau atau menyalahgunakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 179 yang sudah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam
banyak dari kalangan jin dan manusia. Ya. Ketika kambing membaca ayat ini, keprok. Jangan jelema masuk ke surga neraka jahanam jeung jin. Aing mah teu. Ya. Kambing tidak disebutkan itu di sini. Ya. Ketika sapi dan kerbau membaca ayat ini, itu kan tepuk tangan, keprok itu sapi dan kerbau. Alhamdulillah, Aiman tidak menjadi penghuni neraka jahanam. Yang menjadi penghuni neraka jahanam adalah jin dan manusia. Nah, itu. Lalu pertanyaannya, manusia yang bagaimana? Kalau masalah jin malis batin lah, dari dia kita sekarang full jin mah, gitu kan? Nah, kita sebagai manusia ya makhluk yang zahir. Kalau jin kan makhluk yang gaib. Ya. Manusia yang bagaimana yang akan menjadi isi neraka jahanam sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Memiliki hati tapi tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya di suatu tempat itu, di masjid Hormanihor, ya, kalau ada yang membaca ayat Al-Quran, ya garane kalau Ustaz sedang berdoa ngarobrol, gitu. Nah, itu. Alhamdulillah di masjid Muhajirin gitu kan, ya, saloleh, ya, Pak Ustaz Nuno dengan doa gitu jarpling gitu ya, ngaminan gitu. Alhamdulillah. Jadi kita jangan kalah oleh anak-anak. Siswa, saya pernah menghadiri acara perpisahan siswa kelas 3. Kergarobrol, acara wah rame gogorowokan gitu. Begitu MC memanggil Bapak Ibu hadirin wal-hadirat. Nah, sekarang acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan. Kebetulan saya ditugaskan untuk membacakan doa. Ya, doa belum dibacakan, saya duduk di kursi, jempling banget. Ya, anu tadi nagogoro rame. Yang mau berdoa baru duduk saja belum berdoa sudah jempling. Tak terbayangkan kalau orang yang sedang berdoa karena ribut misalkan atau ngobrol dan lain sebagainya. Sedangkan doa itu artinya meminta, memohon, meminta kepada Allah. Tapi ketika kita meminta malah ngobrol lagi, tidak boleh. Aminan, gitu kan? Ya, kalau ada yang berdoa, alhamdulillah itu di masjid yang lain ya. Alhamdulillah dia tidak berbeda gitu. Masa ngobrol, kami Pak Ustaz menuju ngadoa. Alhamdulillah. Itu. Tetap jempling, Mbak, lamun sedang berdoa kan itu mau sedang memohon kepada Allah ini. Apalagi di akhir doa itu kan mudah-mudahan ya, nah, diberikan qalbun yang salim gitu, dijauhkan dari qalbun yang marid dan qalbun yang mahid gitu kan. Untuk kita ya. Jadi kalau kita misalkan punya obrolan nanti setelah selesai ngaji, sedang makan dan lain sebagainya. Kalau makan baik sebetulnya tidak boleh itu ngobrol sih. Nah, tapi ya kalau misalnya ada obrolan ya boleh-boleh aja, gitu ya. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi.
ayat-ayat Allah itu adalah orang yang lalai. Ya. Orang yang diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak digunakan mata itu untuk membaca atau melihat tanda-tanda keagungan Allah, itu adalah orang yang lalai. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an tadi di akhir ayat ulaika humul ghafilun. Ghafilun itu dalam ilmu sorof itu kan, itu termasuk fi'il apa ya? Fi'il apa termasuk fi'il apa ya? Fi'il termasuk apa? Kan fi'il madinya itu gofala, yakfulu, goflatan, gofilun. Jadi termasuk fi'il nahi ya. Kalau bentuk masdarnya apa? Goflatan atau goflah, ya, goflah. Nah, orang Sunda mah gaflah. Gaflah itu artinya lalai, ya. Bapak Ibu, kade ulah gaflahnya. Sok daek itu tapi tak kebatur, tapi cara meluhan saya orang yang gaplah, gitu kan? Menyuruh orang lain untuk bekerja, tapi tidak pernah mau memberi sesuatu, tidak memberikan penghargaan, itu adalah orang yang gaplah, orang Sunda. Orang Jakarta nyebut satena gapleh. Jadi gapleh itu adalah kelalaian. Jadi orang yang gapleh berarti orang yang suka lalai. Bapak senang gapleh? Masih kita senang gapleh? Ibu-ibu masih kita senang gapleh? Soalnya Abdi pernah melihat gitu kan, bukan di sini, di suatu tempat gitu kan, ya, kata ibu-ibu Mario sedang gapleh, ya. Tapi Bapak Ibu jangan menyalahkan, ya. Waktu saya kuliah tahun 85, 84, 85, ada seorang dosen saya kan, menjelaskan tentang gapleh. Nanya, anak-anak, siapa yang suka gapleh? Ngaco? Orang racun itu kalau gapleh, udah papungkur mah tidak resep pada gapleh. Sok kenanawan gapleh. Dosen saya, kalau tidak salah dosen perbandingan agama. Tapi kalau kita sedang gapleh, kan, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Kalau keluar balak satu, itu kan ucapkan ingat kepada Allah yang Maha Tunggal. Kalau mengeluarkan balak 4, balak 2, nah ini sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Mengeluarkan balak 5, ingat kepada rukun Islam. Mengeluarkan balak 6, nah rukun iman. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa saja coba? 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5. Nah, kalau rukun iman 1, iman kepada. 2, iman kepada. 3, iman kepada. 4, iman kepada kitab. 5, iman kepada hari kiamat. Itu apa? Tubuh manusia itu ada sekerat daging, ya, ada sekerat daging. Idza sholahat jasadu kulluhu. Jika sekerat daging itu baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Dan jika sekerat daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuh. Ya. Ala wahyal qalbu. Ingat, itu adalah hati. Jadi hati itu diibaratkan apa? Kalau dalam kendaraan diibaratkan apa? Kalau dalam berkendaraan diibaratkan apa itu hati? Supir, kan? Itu ya. So bayangkan lamun urang misalkan aya naik piknik atau napi tadabur alam, naik bus, ya.
Kalau supirnya misalkan tukang mabok, gitu kan, ya, cara menggunakan setir seperti apa? Ya, makanya Bapak Ibu kalau misalkan sekali waktu kita mengadakan piknik atau tarawih alam, gitu kan, ya, jangan melalaikan kepada supir, ya, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau kita makan, ajak supir makan, ya, ajak. Diulang-ulang misal barang kecelakaan, orang kami supir dibiarkan, gitu kan, ya. Sebab syariatnya yang akan membawa keselamatan kita, hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi syariatnya adalah Pak supir. Makanya supir itu ya kita harus baik, Pak. Harus baik. Pak supir sudah minum kopi, Pak supir, kopi supir suka rokok, gitu kan, kasih, gitu kan. Nah, kalau supir dilayani dengan baik oleh kita, insya Allah, maka supir akan baik juga kepada kita, ya, akan lebih hati-hati dari perjalanan ini. Nah, begitu juga hati. Kalau hati kita baik, insya Allah, ya, mudah-mudahan doa, ya, yang setiap subuh disampaikan oleh Pak Kersa Pak Ustadz Nunu, ya, mudah-mudahan kita masuk qalbun salim, ya, dan dijauhkan dari qalbun mari dan qalbun mayit, ya, akan menjadi tenang. Yang terakhir, pohon beringin tumbuh di taman, tempat burung melepas lelah. Dengar bisikan suara keimanan, telinga batin petunjuk arah, ya. Pas dulu terakhir pisan, ya. Naik sado kalau panjang, jalan aku guru putar. Pilih tausiah panjang, hapunten patuangan ibu sareng bapak tos guru buka. Rupina sakitu anu tiasa midugikeun sasacara doa, ya Allah. Ucapan terima kasih, selamat, ya, berbahagia kepada Pak Haji Sujana, ya, yang sudah selesai menikahkan putranya, ya, minggu kemarin. Mudah-mudahan pasangan pengantin, ya, putra dari Bapak Haji Sujana dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan hari ini mungkin ibu-ibu yang itu ya, yang apa namanya, tasakur apa namanya, pernikahan ibu-ibu ya, yang mengaji, ibu-ibu itu di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan nahimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud